Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat jamaah musalla al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Bab termasuk kesyirikan manusia menginginkan dunia dengan amalnya. Jadi muallif rahimahullah menegaskan dengan tegas dari sisi judul termasuk syirik. Ini bab yang ke-37 atau 37 insyaallah. Minasyirki termasuk kesyirikan, dan ini adalah syirik kecil, iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Manusia menginginkan dengan amalnya itu dunia. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal saleh, amalan akhirat. Dia menginginkan dunia melalui amal akhirat. Judul ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari judul sebelumnya tentang masalah riya. Judul ini adalah judul yang sebagai pengulangan dari judul sebelumnya atau bab sebelumnya. Dan secara makna riya lebih khusus daripada beramal menginginkan dunia. Karena bab ini lebih umum dibanding bab sebelumnya. Dan bab ini merupakan satu jenis yang berdiri sendiri daripada bab sebelumnya. Ini makanya muallif rahimahullah membawakan kembali pembahasan berkaitan dengan niat ibadah menginginkan dunia. Seperti misalkan seorang menginginkan harta di dalam ibadahnya. Misalkan dia sebagai seorang muadzin, dan muadzin ini digaji. Dia niatkan ibadah azan untuk mendapatkan harta. Maka ini namanya niat dunia
melalui amalan akhirat. Azan amalan saleh. Tapi dia tidak mengharapkan pahala, melainkan niatnya, hatinya untuk mendapatkan dunia, bagian daripada dunia, harta. Ada juga orang yang menginginkan kedudukan dari amal akhiratnya. Dia berjihad, ingin disebut seorang pemberani. Dia salat, dia beribadah, ingin dianggap orang saleh, memiliki kedudukan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini merupakan niat-niat dunia dengan amalan akhirat. Jika demikian, maka hal tersebut termasuk ke dalam syirik, karena dia memalingkan niat yang harusnya amalan akhirat, amalan saleh dia niatkan untuk Allah, namun dia palingkan untuk dunia. Selain riya, kalau riya ada pembahasannya kemarin. Ini lebih luas, lebih umum, ya, daripada pembahasan riya. Mu'allif rahimahullah menegaskan bahwasanya beramal saleh untuk memperoleh dunia termasuk hal yang syirik. Karena dia menyebutkan minasyirki, termasuk kesyirikan, yaitu manusia meniatkan amal akhirat untuk dunia. Dan ini dia masukkan ke dalam bab kitab tauhid, karena niat dunia di dalam ibadah menafikan tauhid, mencidrai tauhid, mengurangi tauhid kesempurnaannya, yang justru kita wajib untuk mengesahkan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalannya akan hilang, ya, akan dihapus amalannya, amal solehnya, karena ada niat dunia tersebut. Dan niat dunia bahayanya lebih besar daripada riya. Para ulama menjelaskan kenapa niat dunia lebih besar bahayanya daripada riya. Karena seorang yang menginginkan dunia di dalam ibadahnya, dia akan selalu terjebak di dalam permasalahan ini. Bisa jadi seluruh amalnya dia niatkan untuk dunia, dan bisa berlangsung lama, bahkan bisa seumur hidupnya dia terjebak ke dalam permasalahan niatnya dalam ibadah untuk dunia. Adapun riya, orang tahu menginginkan dia dipuji. Jika ada orang yang memujinya, jika tidak, maka bisa jadi riya ini terkadang riya, terkadang tidak. Tapi orang yang sudah terjangkit penyakit bahwa ibadahnya dia tujukan kepada dunia, entah itu harta, entah itu kedudukan, kesehatan, dan seterusnya, maka bisa jadi dia menginginkan dunia sepanjang hidupnya atau sepanjang masa. Ini diantara bahayanya syirik, niat amal akhirat untuk dunia, semata-mata untuk dunia. Yang termasuk perbuatan syirik yang dijelaskan oleh para ulama. Maka perlu kita jelaskan umat agar tidak terjebak kepada penyakit dan bahaya ini. Karena ini termasuk syirik yang harus kita bersihkan, yang harus kita tata hati kita untuk ikhlas hanya kepada Allah di dalam ibadah, tidak ada niat-niat dunia. Kemudian beliau rahimahullah membawakan sebuah ayat atau dua buah ayat dan satu buah hadis untuk menunjukkan bahwasanya niat dunia untuk amal akhirat
termasuk kesyirikan yang dihapus amalnya. Dia bawakan surah Al-Hud, surah Hud, ayat 15 sampai 16. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kemudian ayat selanjutnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya. Ini maksud dengan dunia dan perhiasan-perhiasannya, termasuk di dalamnya harta. Ini masalah dunia. Termasuk di dalamnya anak, wanita, ladang, hewan ternak, juga kendaraan-kendaraan yang bagus, termasuk makna perhiasan dunia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Dihiasi kepada manusia itu kecintaan syahwat dari wanita, bagian-bagian dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Cenderung manusia kepada wanita, ya. Makanya fitnah laki-laki pada akhir zaman yang paling besar adalah fitnah wanita. Wal banin, keturunan, anak, wal qanatiril muqantarah, dan perbendaharaan, harta benda seperti emas, perak, wal khail musawwamah, dan kuda-kuda yang bagus, yang terlatih, yang baik, kendaraan-kendaraan yang bagus, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, peliharaan ternak, wal hars, dan ladang, sawah, pertanian. Maka ini semua adalah mata'ul hayati ad-dunya. Ini merupakan pernak-pernik dunia. Kemudian Allah juga berfirman, i'lamu annal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu senda gurau. Jadi dunia ini adalah isinya senda gurau. Wa lahwun, ya, permainan, wa lahwun, senda gurau, wa zinah, dan perhiasan-perhiasan, wa tafakhurun minkum, ya, yang menjadikan kebanggaan di antara kalian, wa takatsurun fil amwal, dan saling berbanyak-banyak di dalam mengumpulkan harta. Inilah semua termasuk bagian daripada dunia. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, nuwafi ilaihim, kata Allah, kami akan mencukupkannya, kami akan berikan dia kepada mereka a'malahum, ya, amalan-amalan mereka fiha, di dunia. Jika orang beramal akhirat untuk mengharapkan dunia, sama Allah, Allah kasih dia
niat-niat dunia tersebut. Dia ingin mendapatkan wanita, Allah kasih di dunia. Ya. Bahkan wahum fiha la yubkhasun, dan dia di dunia ini enggak dikurangi. Dikasih dunia itu sama Allah. Bagi orang yang melakukan amal akhirat untuk dunia, Allah kasih dunianya di dunia ini. Enggak dikurangin. Dia pingin wanita, dia pingin harta, dia pingin dunia-dunia yang lain dari amalan akhiratnya, Allah kasih dia di dunia. Tetapi ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian, tidak memiliki pahala di akhirat illan nar, kecuali neraka. Dikasih di dunia namun tidak mendapatkan bagian ganjaran pahala di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan hapus semua apa yang dia kerjakan. Enggak mendapatkan pahala. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang telah dia kerjakan. Ini sebagai dalil bahwasanya beramal untuk dunia, amal akhirat untuk dunia, ya, tidak mendapatkan ganjaran di akhirat kecuali apa yang dia dapatkan di dunia. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama kepada siapa ayat ini turun. Ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya ayat ini turun untuk orang-orang kafir. Karena memang orang-orang kafir ini dia mutlak beramal kebaikan untuk dunia. Dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia saja. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini turun kepada orang yang ria. Karena orang yang ria ini tidak beramal kecuali untuk dunia. Karena ria minta dipuji, minta didengarkan. Ya, ini juga bagian atau termasuk niat untuk dunia. Karena ria bagian daripada dunia, pujian. Adapun tafsir yang ketiga, di antaranya para ulama menafsirkan ayat ini turun kepada orang yang menginginkan harta dengan amalnya yang saleh. Artinya kita khawatir bahwa ayat ini akan terjadi pada diri kita. Akan terjadi kepada orang mukmin yang niatnya menyimpang, yang tadinya karena Allah namun kemudian karena harta atau karena dunia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini memiliki fawaid atau faidah. Yang pertama, bahwasanya syirik merupakan amalan yang menghapus pahala, yang menghapus amal. Syirik menghapus amal. Dan ini syirik termasuk syirik kecil. Tapi jangan kita meremehkan karena kecilnya. Tetap tingkatan syirik kecil lebih tinggi bahayanya daripada dosa besar, al-kabair. Jadi bahwasanya syirik bisa menghapus amal. Dan orang yang beramal akhirat, niatnya untuk dunia, amal akhiratnya dihapus, tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada syiriknya tadi. Seperti halnya riya. Ketika amalannya saleh, kemudian terjangkiti riya secara keseluruhan dari amalnya tersebut dari awal sampai akhir, maka amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka perlu diingatkan kaum muslimin terhadap bahayanya niat dunia melalui amal akhirat. Yang kedua, sesungguhnya Allah terkadang membalas orang-orang kafir dan orang-orang yang menginginkan dunia, dia berikan kebaikan-kebaikan di dunia. Artinya, diberikannya seseorang dunia dengan perhiasan-perhiasannya tidak sama sekali menunjukkan bahwasanya orang tersebut dekat dengan Allah. Makanya kaya dan miskin tidak dijadikan ukuran bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir terkadang diberikan dunia. Orang yang menginginkan dunia dalam ibadah juga diberikan dunia. Ya. Terkadang Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia kehendaki dan bukan menunjukkan bahwasanya Allah mencintainya. Yang ketiga, ayat ini dengan tegas menjadi peringatan. Peringatan yang keras, yang tegas tentang orang yang menginginkan dunia dengan amal akhiratnya. Peringatan yang tegas, keras, tidak boleh. Ya, tidak boleh beribadah, beramal soleh, niatnya untuk dunia. Yang keempat, sebaliknya, ayat ini menjadi anjuran, motivasi buat kita kaum muslimin untuk mencari akhirat, untuk amal soleh, agar amal soleh kita naik di sisi Allah dan diberikan ganjaran yang lebih baik dari amal tersebut. Jadi ini bahaya orang yang melakukan amal akhirat untuk dunia, ini bahaya. Kecuali dia melakukan amal dunia untuk dunia, maka tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Amalan dunia dia berolahraga misalkan. Apa yang diinginkan dari olahraganya? Sehat. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Masalah dunia. Hal-hal yang mubah. Boleh. Yang penting orang tersebut tidak ujub, tidak sombong. Boleh meniatkan dunia untuk dunia, ya. Ayat ini yang tidak boleh adalah amalan akhirat, beramal akhirat, salat, saum, haji, ya, tapi niatnya untuk dunia. Semata-mata. Termasuk kesyirikan. Lalu permasalahannya bagaimana kalau orang itu sebenarnya niatnya akhirat, namun bercampur dengan niatan-niatan dunia. Kalau yang termasuk syirik dalam ayat ini adalah dia semata-mata niatnya untuk dunia, tidak ada niat akhiratnya, tidak ada mengharapkan pahala dari Allah. Benar-benar dia ngaji pengen dapat jodoh, misalkan, ya, dia ngaji, dia belajar semata-mata pengen alim, ingin jadi tokoh di masyarakatnya, martabat, kedudukan, dunia, bukan karena pahala dari Allah, ya. Jika bercampur niatnya, kita perinci. Kemungkinan yang pertama, jika dia niat
amal soleh atau dia niat beribadah untuk akhirat, kemudian dibarengi dengan niat amal soleh juga, maka ini boleh. Niat ikhlas kemudian digabungkan dengan niat amal soleh. Misal, dia jadi imam, ruku, dia mengetahui ya ada kaum muslimin yang terlambat, ya, tapi dia ikhlas karena Allah beribadah. Kemudian ketika rukuknya dia perpanjang, dia lamain. Apa niat dia? Agar yang masbuk mendapatkan rakaat. Dia niat ikhlas karena Allah, di samping itu dia niatkan agar temannya dapat bisa mengikuti jamaah atau bisa mendapatkan rakaat. Niatnya buruk atau soleh? Soleh, maka ini boleh. Ya, jadi meniatkan amalan akhirat digabung dengan amalan akhirat yang lain, amalan soleh yang lain, maka ini dibolehkan. Orang salat, ya, atau berwudu karena Allah dia, bukan karena dunia. Tetapi sambil dia berwudu, dia niat memberikan contoh pengajaran tentang tata cara wudu atau sholat yang benar bagi murid-muridnya, bagi sahabat-sahabatnya, atau bagi anak-anaknya. Boleh atau tidak? Boleh. Karena niatnya amal soleh. Kemungkinan yang kedua, dia melakukan amal soleh, amalan ibadah, bercampur dengan niat dunia. Ini kita tidak bicara riya ya. Riya sudah kita bahas. Selain riya. Tapi niatan-niatan dunia tersebut memang dimotivasi oleh syariat, ada dalilnya, maka hal ini boleh. Ya, misalkan orang itu bersilaturahim, menjalin tali silaturahim kepada kerabatnya, ikhlas dia karena Allah. Tapi selain dia niat ikhlas karena Allah, ibadahnya dia tujukan untuk Allah, dia juga ingin rezekinya luas. Dia pingin umurnya panjang. Karena memang ada hadis yang menegaskan demikian. Maka ini boleh. Ya, karena ada hadis, man ahabba an yubsata lahu rizquh wa yunsa'u fi atharih falyasil rahimah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang menginginkan agar dia dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, boleh. Ya, karena Nabi syariat menjelaskannya. Seperti orang berobat, ya, dengan cara sedekah. Ya, sedekah ini amal saleh. Sedekah amal saleh. Tidak boleh diniatkan untuk dunia. Tetapi dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u maridatikum bisadaqah." Obati orang-orang yang sakit kalian, keluarga kalian yang sakit dengan sedekah. Artinya dia sedekah menginginkan niat dunia,
yaitu kesembuhan dari penyakitnya. Maka ini dibolehkan karena memang ada dalil yang menegaskan tentang itu. Meskipun niatnya tetap harus karena Allah. Kita berbicara orang yang niatnya ikhlas cuma bercampur dengan niat tersebut, maka boleh. Karena niat dunia tersebut memang dianjurkan dan dimotivasi. Ya. Seperti orang berjihad untuk mendapatkan harta salabah. Ya, harta salabah ini harta rampasan perang yang didapati oleh seseorang yang berjihad, harta dari musuh yang telah dia bunuh. Apa yang ada di musuh yang terbunuh melalui tangannya itulah untuknya, namanya salabah. Ya, misalkan orang itu berperang itu kan pakai perhiasan, ada yang pakai cincin, ada yang pakai bawa pedang, ya, ada yang bawa baju besi dari emas, dari perak. Kemudian terbunuh oleh seorang muslim, maka seorang muslim ini mendapatkan ghanimah tersebut. Ini apa? Dunia. Tapi ini dihalalkan, ya. Dan sahabat ngerti bahwa tujuan berjihad bukan untuk itu, tapi untuk menegakkan kalimat Allah. Namun ketika ada keterangan demikian, maka boleh. Kemungkinan yang ketiga, jika bercampur amalan akhirat diniatkan untuk Allah juga untuk dunia yang tidak dianjurkan oleh syariat. Menuntut ilmu biar dapat jodoh misalkan. Ini kan tidak ada keterangannya. Barang siapa yang ingin dapat jodoh harus ngaji. Nah, ini nggak ada. Nah, hal yang seperti ini tidak dijelaskan dalam syariat. Barang siapa yang puasa maka dia akan sehat. Ini tidak ada keterangannya. Maka dia niat untuk Allah. Tidak boleh dia niat hanya sehat saja. Ya, tidak dibenarkan. Bagaimana hukumnya amalan tersebut jika terjangkiti niat demikian? Perbedaan pendapat para ulama, di antaranya ada yang mengatakan amalnya batal, di antaranya ada yang mengatakan tidak batal. Tetapi ya, dilihat mana yang paling mendominasi bagi dirinya. Jika yang mendominasinya adalah niatan dunia yang tidak disyariatkan, maka amalannya tertolak. Tetapi jika yang mendominasi aja niat karena Allahnya, itu hanya sedikit-sedikit saja, maka ini insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jika amalannya bercampur. Adapun jika murni dia ibadah semata-mata tidak ada karena Allahnya, melainkan karena dunia tersebut, dia puasa. Niat puasa, ya, tapi niat puasanya bukan ibadah. Ya, misalkan karena pingin sehat, diet. Tapi puasa ibadah, ya, puasanya puasa ibadah. Maka dia memalingkan niat ibadah puasa untuk dunia, maka tidak ada pahalanya. Bahkan dia berdosa, ya, berdosa. Kemudian beliau membawakan hadis. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ta'isa wantakasa wa idza shika falantaqasha.
tuba li abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mugbarratan qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasati wa in kana fis saqati kana fis saqati in ista'zana lam yu'zan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdu dinar. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah kecelakaan. Celaka abdu dinar, hamba dinar. Ini Nabi mendoakan kecelakaan. Celaka, kehancuran bagi orang yang menjadi hamba dinar. Maksudnya hamba dinar, harta. Dia beribadah untuk harta. Ta'isa abdud dirham, ya, dengan nada yang sama. Celaka bagi hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba al-khamisah adalah jenis baju terbuat dari wol atau sutra yang bergaris dan memiliki keindahan pada zaman itu. Abdul khamisah. Demikian juga ta'isa abdul khamilah, sama jenis pakaian, bagian dari pernak-pernik dunia. In u'tiya radiya, jika dia diberikan dunia tersebut dia ridho. Allah berikan dia apa yang dia inginkan dari dunia tersebut, dia ridho, dia senang. Wa illam yu'ta sakhita, jika dia tidak mendapatkan dunia dari amalnya tersebut, dia marah. Kok saya nggak dapat bagian-bagian dunia ini? Ya. Ta'isa wantakasa. Nabi mendoakan celaka dan semoga tersungkur kehidupannya. Wa idza syika falan taqasha, dan apabila dia tertusuk duri, mudah-mudahan dia nggak bisa mencabutnya, kata Nabi. Ya. Ini merupakan laknat dari Nabi SAW, orang yang melakukan amal akhirat untuk mengharapkan dunia. Jadi hamba-hamba dunia. Kemudian Nabi menjelaskan orang yang kebalikannya. Tuba li abdin, maka beruntung bagi seorang hamba, akhizun bi'inani farasihi fisabilillah, dia yang memacu kudanya untuk di jalan Allah. Di jalan Allah, dia ikhlas, jihad fisabilillah. Maka beruntung dia, karena dia hamba Allah. Ash'asa ra'suhu, digambarkan orang yang ikhlas ini. Ash'asa ra'suhu, rambutnya ini acak-acakan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan penampilan dunia. Dalam hal ini dia fokus untuk mencari akhirat, sampai dia berjihad dengan rambut yang teracak-acak. Mugbarratan qadamah, kakinya ini penuh debu, mungkin berlumpur karena berjalan. Ya, ini menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan penampilan. Dia menginginkan akhirat, dia menginginkan surga, ya, dia menginginkan balasan dari Allah di dalam jihadnya. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Jika dia disuruh dalam pasukan tersebut, dikasih tugas untuk mengawasi, maka dia tetap berada di dalam tugasnya, di dalam mengawasi. Sebab terkadang kita dalam bagian dakwah, kita di dalam bagian perang, kita diperintahkan oleh komandan kita, oleh amir kita, kepada tugas yang kita anggap remeh. Kamu tugasnya mengawasi saja, mengawasi pasukan. Ya, maka dia tidak menginginkan jabatan, dia tidak menginginkan sebuah komandan misalkan. Apa yang ditugaskan ini menunjukkan dia ikhlas karena Allah. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Jika dia ditugaskan di dalam medan perang itu untuk barisan paling belakang, maka dia menerimanya. In ista'zana lam yu'zan lahu. Jika dia minta izin, kemudian tidak diizinkan baginya,
Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang prajurit terkadang memiliki kedekatan dengan raja, dengan presiden. Dia minta izin, dia nggak diizinkan. Ini menunjukkan dia tidak memiliki hubungan, tidak memiliki kedekatan dengan para pengambil kebijakan. Tidak ada hubungan dengan atasan karena dia tidak dikenal. Ya. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Barang siapa jika dia ini syafa'a, memberikan syafaat, ya, rekomendasi, dia juga tidak memiliki rekomendasi, enggak memiliki syafaat, enggak memiliki wasilah untuk memberikan rekomendasi kemudahan bagi seseorang, enggak punya. Kenapa? Dia enggak dikenal. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan inilah hamba Allah. Ya, inilah hamba Allah. Maka di sini setidaknya memberikan gambaran bahwa ada dua manusia, dua garis besar manusia. Pertama hamba dunia dan yang kedua hamba Allah. Kemudian Nabi gambarkan, ya, hamba dunia ini seperti itu. Dia marah ketika nggak mendapatkan dunia. Ya, dia muazin tadi mengharapkan gaji. Ya, maka dia melamar jadi muazin, yang dia tanya pertama, berapa gajinya? Nah, ini namanya dunia. Jika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari gaji yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia marah. Nah, ini namanya berarti hamba apa dia? Hamba dinar, hamba harta. Dan kita bisa kiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ini hamba dinar. Ini orang yang pertama, hamba dunia. Budak dunia. Yang kedua hamba Allah. Jadi ada hamba dunia dan ada hamba Allah. Yang kedua, orang yang memiliki tujuan dunia di dalam ibadah terkadang tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sampai kata Nabi, jika dia terkena duri, semoga saja nggak bisa mencabutnya. Ini kesengsaraan atau kebahagiaan dunia? Kesengsaraan. Dia menginginkan dunia, tapi terkadang mendapatkan kebalikannya. Ya, dia merugi misalkan, hartanya hilang, bahkan dia tertusuk duri dan tidak dapat dia cabut. Artinya kesakitan, hal yang kecil menjadi berat buat dia, berbeda dengan orang yang amalan akhirat. Kakinya berlumpur dengan tanah, dia beracak-acakan bajunya, tidak merasa gelisah. Dia bahagia karena tujuannya adalah akhirat. Ini maksudnya. Ya. Kemudian dalam hadis ini ada fawaid, seyogianya bagi orang yang berjihad fisabilillah, hendaklah tujuannya adalah untuk Allah. Tidak boleh dia palingkan niat jihadnya untuk dunia semata-mata. Dan yang terakhir dari fawaid ini, tidaklah menunjukkan kaya dan miskin. Allah bentangkan harta kepada seseorang, tidak melazimkan bahwa orang tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah. Ini perlu dipahami. Ya, jangan kita merasa kita susah kehidupan kita, berarti kita nggak memiliki kedudukan di sisi Allah. Tidak. Nabi menggambarkan tadi orang yang ikhlas, yang justru memiliki kedudukan di sisi Allah, dia nggak dikenal. Bahkan dia ditaruh mungkin di posisi yang paling belakang dalam pasukan jihad. Tidak disebut dia seorang pemberani mungkin dalam jihadnya, atau dia dikasih tugas hanya mengawasi saja. Perannya mungkin sedikit atau rendah, bahkan tidak memiliki hubungan dengan para pejabat misalkan.
ini tidak menjamin dan tidak menjadi barometer kalau orang ini adalah tidak memiliki kedudukan. Bisa jadi orang inilah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mengikhlaskan diri kita untuk niat amalan kita, ibadah kita, kita tujukan hanya kepada Allah saja. Agar apa? Agar naik amalan kita, mendapatkan ganjaran di mana? Di akhirat. Ini yang kita cari. Bukan balasan-balasan dunia, bukan. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh mencintai dunia secara berlebihan. Karena mencintai dunia secara berlebihan akan menggiring kita ya untuk niat amal ibadah untuk dunia, dan ini bahaya. Amalan kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gambaran orang yang cinta kepada dunia sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat al-akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang akhirat tujuan utamanya dalam amal, tujuannya adalah akhirat bukan dunia, Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Allah akan memberikan kepadanya kecukupan di hatinya meskipun orang melihatnya dia susah. Allah yang akan memberikan kekayaan di hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan mengumpulkan baginya syamlah, kecakupan bagi dirinya, kebutuhan bagi dirinya. Allah yang akan memberikan, mengumpulkan urusan-urusannya, ya, diberikan kemudahan. Wa atathu dunya wa hiya ragimah. Kalau tujuannya akhirat, bahkan dunia itu datang kepadanya dalam bentuk menghinakan diri. Ya, wa hiya ragimah. Ya. Harta itu ngikutin dia. Dunia itu justru ngikutin dia. Terkadang bahkan dia tolak. Ya. Kalau apa? Kalau akhirat tujuannya. Oleh karena itu bersihkan hati kita. Akhirat tujuan kita. Dunia akan ikut. Allah yang memberikan kabar bahwasanya barang siapa ya yang menginginkan akhirat tujuan hidupnya, Allah yang memberikan kecukupan. Bahkan Allah akan datangkan, dunia itu datang kepadanya dalam bentuk menghinakan diri. Bukan kita menghinakan diri, harta itu menghinakan diri. Dia datang ingin jadi milik kita. Ya, luar biasa. Wa man kanatid dunya, ini sebaliknya kata Nabi. Barang siapa yang menginginkan dunia, hammahu, tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan di antara dua pelupuk matanya ini ya kefakiran. Kurang terus kalau dunia tujuan hidupnya. Di antara dua mata ini hanya ada kefakiran. Sudah punya uang 100 juta pingin 200 juta. Sudah punya uang 1 miliar pingin 2 miliar. Ya, pingin punya, sudah punya uang 1 triliun pingin 2 triliun. Bahkan kata Nabi, jika seorang memiliki ya, apa tadi? Satu lembah dari harta, isi satu lembah isinya harta, maka dia pasti akan menginginkan yang kedua. Ini apa? Dunia. Artinya apa? Kurang terus, nggak ada cukupnya. Ya. Wa farraqa alaihi syamlah, dan urusannya akan dicerai-beraikan, ya, dicerai-beraikan. Walam ya'tihi minad dunya ma qudira lahu, dan tidaklah dunia itu, dia udah lelah, udah capek ya, tidaklah dunia itu datang kecuali apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Kalau takdirnya 1 gelas, ya 1 gelas. Takdirnya 1 ember, ya 1 ember. Meskipun kelelahannya sudah sampai puncaknya. Inilah perbedaan
dunia dan akhirat. Oleh karena itu sangat-sangat rugi jika seorang mukmin orientasinya adalah sesuatu yang rendah, yaitu dunia. Tapi orientasi seorang mukmin tinggi, ya, balasan di akhirat nanti. Kemudian nasihat para ulama, di antaranya sebagian salaf mengatakan, man ahabba dunya falyuwattinu nafsahu ala tahammulil masaib. Barang siapa yang mencintai dunia, tentu mencintai secara berlebihan, maka bersiap-siaplah kepada dirinya dirinya itu akan mengantarkan kepada beban yang berat. Dia akan disibukkan dengan kelelahan yang tidak ada habis-habisnya. Jika tujuannya, kecintaannya adalah kepada dunia. Dan kita saksikan orang-orang yang cinta kepada dunia, hidupnya lelah. Hidupnya lelah. Dan dia tidak mendapatkan apa yang telah ditakdirkan sama Allah. Juga nggak kaya juga. Ya, terkadang demikian. Para ulama juga menasihatkan, la tatlubud dunya bi'amalil akhirah. Janganlah kamu mencari dunia dengan amalan akhirat. Ya, jangan mencari dunia dengan amalan akhirat. Nabi kita juga mengatakan, lau kana ibnu Adam, seandainya anak Adam, wadiyan, memiliki 2 lembah, min malin, dari harta isinya, labtagha kullama izdada syaraban izdada atasan, maka dia akan mencari yang lain. Ketika dia meminum, maka akan bertambah hausnya. Ini ibaratnya demikian. Orang yang cinta kepada dunia seperti minum yang tidak pernah ada berhentinya. Dahaganya terus, ya, orang yang cinta kepada dunia. Bahkan Yahya bin Mu'adz mengatakan, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini adalah khamernya syaitan. Khamernya syaitan. Man saqara minha fala yufiqa illa fi askaril mautah nadiman bainal khasirin. Barang siapa yang mabuk karena dunia, maka tidak ada yang menyembuhkan penyakit mabuknya tersebut kecuali mabuk karena kematian, sakaratul maut. Kecuali sakaratul maut menghentikan kenikmatan tersebut. Ya, nadiman bainal khasirin, dia dalam keadaan menyesal dan merugi di antara orang-orang yang merugi. Kenapa selama ini yang dia cari adalah dunia? Ya, mungkin yang terakhir, perkataan dari seorang laki-laki kepada seorang tabi'in, dia mengatakan, la antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah. Jadi seorang laki-laki mengatakan kepada tabi'in, wahai tabi'in, sesungguhnya engkau adalah orang yang banyak melakukan amal, bahkan lebih banyak daripada amalan sahabat Nabi SAW. Walakinnahum, akan tetapi mereka, para sahabat itu, para salaf itu, kanu, mereka khairan minkum, kamu ini lebih baik, mereka itu lebih baik dari kamu. Artinya orang akhir zaman bisa saja amalnya lebih banyak daripada sahabat, tetapi para sahabat lebih baik daripada kaum yang belakangan. Kenapa? Kanu azhadu fid dunya, di antara sebabnya karena mereka lebih zuhud kepada dunia. Adapun kita, amal kita kalau ditimbang dari sisi kualitasnya, tidak ada bandingannya dengan para sahabat. Adapun sahabat ikhlas murni karena Allah, adapun kita banyak bercampur dengan dunia. Ya, oleh karena itu kita bersihkan setiap amalan-amalan akhirat kita tujukan untuk akhirat, untuk mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.